Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, kita menjelaskan NPWP dan PKP. NPWP atau yang disebut nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan PKP atau singkatan dari pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPWP yaitu sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan fungsi pengukuhan PKP yaitu untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Tempat pendaftaran NPWP itu dibagi menjadi dua, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dan bagi wajib pajak badan. Tempatnya berbeda. Tempat pelaporan usaha dan pengukuhan sebagai PKP juga dibagi dua menjadi wajib pajak orang pribadi dan bagi wajib pajak badan. Tata cara pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP yaitu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan KP4 setempat dengan melampirkan beberapa ketentuan. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT atau surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Jenis SPT itu ada SPT masa, surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, SPT tahunan, surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ketetapan pajak atau SKP dibagi menjadi 4. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan bila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah penerbitan SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Dan yang terakhir, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Untuk selanjutnya yaitu surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP yang pertama adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua adalah sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga adalah alat untuk menagih pajak. Kewajiban pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat funal. Kewajiban pembukuan dilakukan oleh wajib pajak Badan Indonesia, sedangkan wajib pajak pribadi tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan akan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pemeriksaan dan penyidikan.
Pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang berwenang melakukan pemeriksaan yaitu Direktur Jenderal Pajak. Sasaran pemeriksaan yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, kemudian pemotongan atau pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyidikan. Penyidikan adalah tindak pidana di bidang perpajakan, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Keberatan dan banding pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak. Dasar hukum pengajuan keberatan diatur ketentuan bab 5 pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007. Pengajuan keberatan bertujuan untuk melindungi hak-hak wajib pajak secara hukum manakala terjadi kesewenang-wenang dalam menentukan kewajiban perpajakan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penyelesaian sengketa pajak. Official Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kedua, Self-Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang berwenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ketiga, Withholding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak. Untuk selanjutnya yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati dan dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenai dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja. Nah, apa sih sanksi administrasi dan pidana itu? Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum
yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Nah, untuk pidana penjara atau denda pidana karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan dapat dilipat duakan apabila melakukan tindak pidana perpajakan